Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran kelima, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Anak-anak, coba amati gambar ini. Perhatikan ya. Sedang apa ya anak-anak? Oh, mereka sedang bermain membentuk kelompok. Nah, seharusnya mereka bersikap rukun, bekerja sama. Tapi sepertinya ada yang bertengkar ya. Sepertinya ada yang berkelahi atau apa ya? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, tahu tidak kalian bagaimana caranya supaya tercipta kerukunan? Supaya di sekolah atau dalam permainan tercipta kerukunan. Yuk kita pelajari. Nah, ini gambarnya. Nah, setelah bertengkar, mereka akhirnya saling memaafkan. Memaafkan itu termasuk cara menjaga kerukunan. Coba kita baca cara yang lain ya. Kita baca cara yang lain untuk menjaga kerukunan. Pertama apa? Menahan amarah. Nah, misalnya kita jatuh karena tersenggol teman, ya kita harus menahan marah dulu. Siapa tahu teman kita tidak sengaja, tidak bermaksud menjatuhkan kita. Kemudian kita juga harus memaafkan. Yang salah segera minta maaf, yang eh, apa terjatuh atau terkena temannya segera memaafkan. Nah, itu juga cara menjaga kerukunan. Terus apa lagi? Berbuat kebaikan, yaitu kita harus mau berbagi, tolong menolong. Misalnya dalam permainan, teman ada yang jatuh, segera kita tolong. Atau saat berolahraga, teman tidak membawa bekal. Nah, bekal yang kita punya kita bagi. Itu juga menciptakan kerukunan. Nah, apalagi kita juga harus apa? Bersikap hormat dan sopan. Nah, kita kepada teman harus hormat. Misalnya memanggil pakai namanya yang baik, jangan dipanggil dengan nama-nama yang buruk. Kita panggil dengan nama yang diberikan orang tuanya. Kalau perlu kita panggil dengan sebutan kakak, abang, atau dek. Itu sama teman seperti itu. Biar lebih sopan, lebih menghargai. Kalau kita manggilnya dengan panggilan yang buruk, misalnya teman kita yang gemuk dipanggil si gendut, atau yang kurus dipanggil si kuncrit. Nah, tentu teman kita jadi marah, jadi terhina. Tidak boleh ya kita menghina, itu bisa menimbulkan apa? Sakit hati. Kemudian cara menjaga kerukunan adalah bersikap adil. Adil itu tidak aniaya, tidak membeda-bedakan teman. Kita harus berteman dengan semuanya, dari semua jenis kelamin, dari semua suku, dari berbagai agama. Nah, selain itu kita juga harus bersikap jujur saat bermain, tidak boleh curang. Kalau curang itu bisa menimbulkan marah, terus bertengkar. Nah, apakah kalian tahu perbuatan-perbuatan mana yang termasuk pengamalan sila ketiga? Sila ketiga itu bunyinya apa coba? Persatuan Indonesia. Nah, kata kunci persatuan itu kita cocokkan dengan kalimat-kalimat berikut, mana yang sesuai. Yang sesuai kita beri tanda contreng seperti nomor 1 ini kalau sesuai. Yang tidak sesuai dicontreng pada kolom tidak sesuai. Coba dibaca, melakukan piket kelas bersama-sama.
Nah, bersama-sama itu kan bersatu, rukun, berarti kita contreng. Coba lihat bawahnya. Kamu cocokkan ya, mana yang sesuai dengan sila ketiga dan mana yang tidak. Nah, kita lanjutkan. Kalian tentu punya pengalaman dalam melaksanakan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Bermain dengan teman yang berbeda agama. Apakah kamu punya pengalaman seperti itu? Lalu, mengerjakan tugas kelompok dengan teman beda suku. Nah, apakah kamu juga pernah mengalami seperti itu? Kemudian, menolong teman yang beda jenis kelamin. Nah, misalnya temannya kamu perempuan, temannya laki-laki jatuh, terus kamu tolong. Apakah kamu pernah mengalami seperti itu? Nah, contohnya tentu masih banyak. Misalnya ke kantin bersama teman yang berbeda apa ya? Berbeda hobi, berbeda kesukaan. Misalnya apa? Pergi ke perpustakaan bersama teman yang beda agama. Banyak sekali contohnya. Kamu tuliskan ya. Lalu setelah kamu tuliskan, kamu ceritakan di depan kelas dengan percaya diri. Ya, yang di atas itu tadi adalah contoh pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu kamu tulis dulu menjadi cerita. Setelah menjadi cerita, kamu ceritakan di depan kelas dengan percaya diri. Seperti ini contohnya. Pengalamanku mengamalkan sila ketiga di sekolah. Nah, kamu perkenalkan diri dulu, lalu ceritakan pengalamanmu. Namaku titik. Aku punya teman berbeda. Nah, berbeda apa yang kamu ceritakan? Apakah temanmu itu beda agama atau beda suku atau beda jenis kelamin? Terus, kami sering titik-titik bersama-sama. Misalnya apa? Kami sering misalnya bermain bola atau belajar bersama atau ke kantin atau eh, berenang atau misalnya menggembala. Nah, kamu tulis sesuai pengalamanmu. Kami berdua saling. Nah, saling itu kamu tulis yang baik. Sebagai contoh pengamalan sila ketiga. Misalnya saling membantu, saling menyayangi, atau saling rukun. Nah, kamu tulis. Saat aku titik-titik, ia membantu aku titik-titik. Misalnya apa? Saat aku jatuh, ia membantu aku berdiri. Atau saat aku tidak bisa mengerjakan, ia membantu aku belajar. Atau saat aku sedih, ia membantu aku untuk semangat lagi. Nah, itu kamu tuliskan pengalamanmu ditolong oleh temanmu. Nah, terus yang paling bawah ini, saat dia titik-titik, aku juga selalu membantu dia apa? Misalnya saat dia sedih, aku juga membantu dia untuk semangat lagi. Atau saat dia eh, lupa membawa pensil, aku juga selalu membantu dia meminjami pensil. Nah, kamu ceritakan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Ini ada apa? Percakapan. Oh, ini ada kalimat perintah yang diucapkan Pak Guru olahraga. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, ini Pak Guru memberi perintah. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Coba kalimat apa itu tadi? Ya, kalimat perintah karena ada tanda seru. Dan isinya adalah perintah untuk melakukan perbuatan. Ya, itu
semua adalah kalimat perintah karena ada tanda seru dan isinya merupakan perintah untuk melakukan perbuatan. Apa ya manfaatnya? Apa ya gunanya Pak Guru menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Pendinginan setelah berolahraga, minum air putih, ganti kembali pakaian. Nah, perintah-perintah itu tentu ada manfaatnya. Coba, apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Apa manfaat perintah tersebut? Nah, manfaat itu adalah kegunaan atau keuntungan kalau kita mengikuti perintah tadi. Nah, coba tuliskan pada kotak berikut, kemudian peragakan di depan kelas. Coba dilihat ya. Kalimat perintah. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Apa coba manfaatnya? Ya, setelah berolahraga kita melakukan pendinginan, yaitu melakukan gerakan ringan. Pendinginan tentunya untuk menyesuaikan suhu tubuh. Misalnya tadinya pas olahraga panas, nah setelah olahraga kita turunkan pelan-pelan, jangan langsung nyebur ke kali. Habis olahraga jangan langsung ke kamar mandi, jangan langsung minum es, tapi kita lakukan pendinginan dulu, gerakan-gerakan ringan, biar suhu tubuh turun dulu. Jangan langsung duduk bersimpuh atau duduk melipat kaki. Nah, misalnya kita habis tegang ototnya, langsung melipat kaki, itu bisa menimbulkan apa? Kram atau varises. Atau misalnya habis panas-panas berlari atau main sepak bola, langsung menyiram badan biar dingin. Nah, itu bisa menimbulkan demam. Nah, jadi perintah lakukan pendinginan setelah berolahraga manfaatnya adalah mengendorkan ketegangan otot, menyesuaikan suhu tubuh. Nah, masih ingat nggak apa yang kita pelajari tadi? Nah, tadi kita telah belajar cara-cara menjaga kerukunan. Kalian juga telah belajar menuliskan, menceritakan pengalaman, melaksanakan sila ketiga. Terus kalian tadi belajar apa? Kalimat perintah dan manfaatnya. Coba kalian banyak-banyak latihan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.